Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari ini, Selasa 23 Agustus 2022, dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Bersama saya Ibu Francisca Ninik Mariana dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sumber hidup, sukacita, dan damai sejahtera kami. Syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terlebih saat ini, kami masih Kau beri kesempatan untuk memberi diri dan waktu kami di hadapan-Mu dengan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Allah Roh Kudus, terangi akal, budi, dan pikiran kami, bimbing kami sehingga mengerti kehendak dan rencana-Mu melalui sabda hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabdalah saat ini, kami siap mendengarkan. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bacaan hari ini tentang kecaman Yesus pada ahli Taurat dan orang Farisi mengenai hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak tulus hati. Kita lihat di ayat yang ke-23. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Saudara, Tuhan Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi sebagai orang-orang munafik yang berbuat kebaikan tidak dengan tulus hati. Mereka punya tujuan lain demi kepentingan sendiri. Nah saudara, motivasi berbuat kebaikan seharusnya itu didasarkan pada kerelaan dan ketulusan hati mau menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang tersebut. Sikap mau berbagi pada sesama adalah suatu sikap kemurahan hati yang menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kita tidak akan bisa bersikap murah hati tanpa ada kerelaan dan ketulusan hati. Sebab apa gunanya kita berbuat kebaikan, namun di sisi lain kita juga berbuat ketidakadilan kepada orang lain. Saudara, apa gunanya kita banyak melayani orang lain, namun kita sendiri kurang peduli kepada suami, kepada istri atau anak kita.
Segala sesuatu yang kita kerjakan itu hendaknya mengandung hal-hal yang bersifat keadilan dan memiliki hati yang penuh belas kasihan serta tetap menjunjung tinggi kesetiaan. Hal yang kedua yaitu tidak bersikap jujur apa adanya. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-24 dan 26. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di bagian ini Tuhan mengecam sikap ahli Taurat dan orang Farisi yang memakai topeng atau tidak menunjukkan sikap yang sebenarnya. Tetapi mereka bersandiwara atau bahasa kerennya sekarang adalah pencitraan. Janganlah berpura-pura. Apakah kita yang mengaku umat beriman, tetapi sikap kita dalam melayani keluarga dan orang lain tidak mencerminkan sikap yang rendah hati mau melayani seperti yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanannya? Pelayanan yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau untuk kepentingan diri sendiri, namun untuk menyenangkan hati Allah. Amin. Kita buka di 1 Tesalonika bab 2 ayat 3-4. Di sana dikatakan demikian. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Hal yang ketiga, jangan bersikap munafik. Kita lihat di Matius bab 23 ayat yang ke-25. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Saudara, orang munafik adalah orang yang perkataannya berbeda dengan perbuatannya atau berbeda dengan isi hatinya. Nah, pada kata kamu bersihkan sebelah luarnya, nah di situ maksudnya supaya terlihat baik, terlihat benar oleh orang lain, padahal di balik penampilan luar yang baik terkandung maksud jahat atau ada kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan tahu sikap orang Farisi dan orang Taurat dan ahli Taurat yang munafik itu, sehingga mengecam mereka dengan berkata, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Perbuatan kemunafikan terlihat jelas, padahal mereka adalah golongan orang beriman dan terkenal ahli kitab Taurat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha tahu segalanya akan diri kita. Oleh sebab itu, hendaknya kita menjaga sikap dan perilaku kita di hadapan Tuhan, dan segala hal yang kita kerjakan pada hari ini kita lakukan dengan penuh ketulusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajar kami untuk bersikap tulus, jujur, dan tidak munafik. Segala sesuatu yang kami lakukan semua untuk menyenangkan-Mu. Tidak mudah bagi kami Tuhan, tapi kami percaya saat kami berserah kepada kehendak-Mu, Engkau akan memampukan kami. Bantu dan bimbing kami untuk berproses setiap hari untuk semakin serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Semua doa dan permohonan ini kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.